Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah min as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita yang utama dan pertama senantiasa memanjatkan puji syukur bersama-sama dengan kalam tahmid alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya di pagi menjelang siang ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sebentar, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka untuk mengikuti sekaligus melaksanakan salah satu sunnah kita, yaitu halal bihalal yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMK Negeri 1 Bawen ini. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada baginda uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang hadir di majelis ini, utamanya keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, menantikan syafaatul ula dari beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, wabil khusus kepada sesepuh kita Pak Suroto, Pak Hendro, dan mungkin ini yang saya sebutkan yang sudah pernah tugas, termasuk Pak Bambang ya, Pak Bambang ya. Mari kita awali untuk berdoa, mendoakan beliau bertiga, utamanya juga kepada semua yang hadir di majelis yang insyaallah mubarakah ini. Mau diaminkan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang kami hormati juga kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nana, yang sudah mengundang secara pribadi. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, utamanya keluarga besar, suami istri, anak-anak kita yang insyaallah dirahmati Allah, kami ucapkan juga terima kasih. Sebelum menyampaikan beberapa hal, jadi saya itu rada terdekat tadi malam, saya tidak bisa tidur anak-anak, sebab ternyata sungguh luar biasa, di luar ekspektasi saya ini. Saya itu kulino ini bicara itu di hadapan ya jamaah tingkat RT. Kalau sekarang saya harus berhadapan dengan piantun. Kalau saya mengatakan guru dengan predikat kasta Brahmana ini, saya kan biasanya bertemu langsung dengan guru kasta Sudra, maksudnya guru SD, guru TK. Nah, sekarang saya bertemu dengan ibu-ibu guru-guru yang notabene dari golongan guru yang ningrat ini. Ini kunjungan Bapak Ibu. Jadi kalau tahu
apa ya, jamaah seperti ini mungkin saya mundurkan diri saya, betul. Tapi karena ini menjadi sebuah kewajiban gitu, undur ila mangkola wala tangdur mangkola ya. Jadi mohon untuk dilihat siapa yang bicara ya Pak Nana ya. Apalah coba disimak apa yang kita sampaikan begitu. Ini menjadi apa ya, motivasi saya untuk bisa memenuhi undangan beliau Pak Nana itu. Jadi sebelum saya menyampaikan, memang ada 3 hal yang memang sulit untuk bisa kita apa ya, cegah secara psikologis ketika kita ditunjuk untuk menyampaikan sesuatu di depan hadirin. Yang pertama, pada saat kita di sini itu berhadapan dengan piantun-piantun sepuh seperti ini, mesti anak-anak jalan, betul jalan ini. Tapi mudah-mudahan saya minta doa restu tidak demikian. Apa jadi? Yang kedua, pada saat kita berdiri di sini di hadapan kita itu koncone-koncone DB. Di sini banyak teman-teman saya. Apa mergo wis ngerti boroke saya di belakang. Berat itu. Dan yang ketiga, pada saat kita berhadapan dengan audiens yang dalam tanda kutip itu tadi, piantun-piantun yang alim, lebih-lebih ngerti masalah alim dalam agama. Itu mesti menjadi mental juga. Sebelum saya sampaikan juga latar belakang tadi saya juga sampaikan. Itu saya bukan latar belakang akademis dari pesantren, betul saya itu. Jadi dari otodidak kami, semangat kami, giroh kami untuk mempelajari agama, sehingga ya seperti yang nanti akan kami sampaikan, yang akan menilai adalah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, saya minta doa pada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya nanti di dalam menyampaikan ini tidak kaku lidah saya, bisa mengemban amanah yang cukup berat ini dari Pak Nana untuk bisa bertolabul ilmi, belajar bersama, dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu ikhlas menerima apa yang saya sampaikan. Ikhlas Bapak Ibu nggih? Monggo kita bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat. Itu sudah kami share di grup sholawat tafsir ya. Moga sarang-sarang yang keras ya. Yang pertama, mohon doa restu saya bisa lancar. Yang kedua, Bapak Ibu diberi keikhlasan untuk menerima apa yang kami berikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salli min bilalimin. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salli min bilalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya materinya tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Nana dan Pak Roto. Jadi kalau boleh saya hanya menyimpulkan tadi. Jadi tugas saya agak ringan ini. Namun demikian, saya mengutip dari apa yang pernah saya baca, sebuah hadis yang disampaikan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu, absalus salam, wasilul arham, wa'atimu ta'am, wasallu bil-laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam."
Ini ada 4. Yang pertama apa? Absus salam. Yang kedua apa? Wasilul arham. Yang ketiga apa? Wa'idul ta'am. Yang keempat apa? Sholatlah malam. Pasti kita akan masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah salam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu namanya adalah Islam, keselamatan, salam. Di dalam memberikan ajarannya kepada umatnya, kita di setengah wajib, tidak setengah diwajibkan untuk menebarkan salam kepada siapa? Kepada umat, khususnya kepada kaum muslimin pada saat kita bertemu. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan salam sering kita dengar dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini tidak hanya sekedar ucapan lisan saja yang tidak kita resapi makna yang ada di dalamnya. Ucapan salam ini mengandung sebuah doa. Doa ini merupakan doa yang merupakan dasar yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar kita adalah apa? Keselamatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita pada saat kita bertemu dengan sesama muslim kita, kemudian kita menerima ucapan salam, kita juga menjawab dengan hati yang ikhlas dan tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suasana seperti ini, lebih baiknya juga setelah salam kita mendoakan yang lebih khusus kaitannya dengan suasana masih di dalam kebatinan di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu bikum, dan sebagainya. Ini merupakan tambahan salam yang justru menjadi sebuah doa yang itu harus kita biasakan dan harus kita biasakan. Bapak Ibu yang selanjutnya yang saya hormati, kaitannya dengan ini Rasulullah SAW memberikan semacam semangat, memberikan semacam harapan bahwa di dalam kita melakukan salam ini, ma min muslimin ya taqiya wa yatasfahani illa hubiralahu ma taqaddama qabla ayatabarraka. Begitu kita mengucapkan salam tadi sudah disampaikan, pada saat kita bertemu dengan sahabat kita, kemudian mata kita melihat kedua belah, kemudian tangan kita julurkan, kemudian ucapan lisan kita keluarkan, doa yang kita sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi menjadi sebuah keharusan bagi kita. Tadi awal kita sampaikan bahwa keempat perintah Rasul ini kalau kita laksanakan itu sebetulnya bukan satu hal yang sulit, hal yang mudah kita laksanakan manakala kita berani untuk selalu membiasakan diri mengucapkan salam pada saat kita bertemu dengan saudara muslim kita. Bapak Ibu yang selanjutnya, wasilul arham itu apa? Kita menjalin silaturahmi. Ada dua dimensi Bapak Ibu dalam kaitannya kita melaksanakan kita sebagai Abdullah. Abdullah itulah abdi, mengabdi kepada Allah. Abdullah kita diwajibkan untuk melaksanakan tuntunan yang sebagaimana yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu hal yang penting. Namun tidak kalah pentingnya bahwa kita beribadah selain dari Abdullah, yaitu ibadah ghairul mahdhur. Ibadah yang tidak pentingnya adalah ibadah kita untuk melaksanakan dalam kehidupan bersosial bermasyarakat, yaitu kehidupan untuk senantiasa menjaga silaturahmi di antara kita. Maka dari itu ada surat Al-Imran yang menyampaikan, duribat al-mudillatu aina masuqibu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Di sini ada sebuah arti bahwa hubungan vertikal kita kepada Allah itu penting, tapi jauh lebih penting juga bahwa kita harus membina hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Ini ada sebuah ilustrasi yang perlu untuk kita juga camkan Bapak Ibu semua.
pada saat Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan para sahabat. Tahukah antum bahwa orang yang pailit, orang yang bangkrut itu apa? Ini mungkin sering Bapak Ibu dengar pada saat kita mendengarkan tausiah dari Ustadz dan guru kita. Apa yang disebut bangkrut? Maka para sahabat menjawab, yang disebut bangkrut, pailit adalah orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya fulus. Dijawab Rasulullah dengan bukan itu yang dimaksud. Orang yang bangkrut, pailit pada saat umatku besok di yaumul kiamah, mereka membawa amal kebaikan, membawa amal sholat kita, membawa puasanya, membawa sedekahnya. Kemudian di samping itu dia juga membawa dosa-dosa yang dilaksanakan pada saat di dunia, membawa dosa lisannya, membawa dosa matanya, membawa dosa kakinya. Kemudian pada saat di pengadilan di yaumul mahsyar itu, orang-orang yang merasa dirugikan oleh orang itu, mereka menuntut hak. Ya Allah, bahwa si fulan pada waktu di dunia ini lisannya pernah menyakiti saya, tangannya pernah mendolimi saya. Maka pada waktu itu Allah memerintahkan bahwa amal kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang pernah didolimi. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang membawa banyak amalnya tapi di samping itu membawa dosanya, tidak dimasukkan kepada surganya Allah, tapi justru dimasukkan kepada nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, wa itum tama. Artinya apa? Memberi sedekah. Ada sebuah hadis juga yang menyampaikan bahwa jauhilah api neraka walau dengan sebiji kurma. Kalau tidak bisa, bacalah dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa sedekah yang diberikan kita kepada yang membutuhkan itu akan memberikan dampak besok di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak cerita yang sering kita dengar. Pada saat orang yang sudah meninggal dunia itu minta sedetik waktu dihidupkan kembali, hanya kepingin untuk bersedekah. Mereka yang sudah di alam kubur memohon kepada Allah, bukan memohon untuk dihidupkan untuk melakukan sholat, bukan kepingin dihidupkan kembali dalam rangka juga ingin melaksanakan haji, tidak. Mereka yang kepingin dibangkitkan di alam kuburnya hanya sedikit, hanya kepingin untuk melaksanakan sedekah. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan, maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa kita harus untuk melaksanakan amalan sedekah ini, karena sedekah ini menjadi amalan yang sungguh luar biasa pada saat kita besok di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga ada sebuah ilustrasi cerita juga dan perlu untuk kita renungkan dalam kesempatan yang baik ini. Ada seorang, kalau dikatakan sahabat ya, karena memang tidak dekat dengan Rasul, jamaah begitu aja. Pada suatu ketika jamaah ini itu selalu datang ke masjid itu selalu di pojok. Jadi setiap beliau itu jamaah sholat subuh itu selalu di pojok. Oleh Nabi diamati itu. Tapi beberapa waktu yang lalu si fulan, taruhlah namanya si fulan, itu tidak pernah kelihatan. Ditanya oleh Rasul kepada sahabat, kemana si fulan? Beberapa hari ini kok tidak berkunjung ke masjid ini. Kemudian beliau bersama para sahabatnya mendatangi, oh rumahnya si fulan berada di desa tertentu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencari ke tempat rumah yang dituju itu. Kemudian mengetuk pintu dan dibukakan oleh keluarganya. Kemana si fulan? Ternyata si fulan itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dengan kekuatan mata batinnya, kemudian Nabi Muhammad SAW berdialog, kalau kita mungkin menyampaikan seperti itu. Apa yang diucapkan? Beliau mengucapkan tiga pada saat berdialog dengan Nabi Muhammad setelah di alam ruhnya itu. Yang pertama, kok tidak jauh? Sekali lagi, yang disampaikan, kok tidak jauh? Kemudian yang kedua, kok tidak semua? Yang kedua, kok tidak semua? Dan yang ketiga, kok tidak yang bagus?
Kemudian setelah dilihat makna dari ketiga ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini hikmah kita mencari ibrah dari pelajaran yang akan kita gali. Ternyata bahwa beliau itu kalau pergi ke masjid, konon kabarnya dari rumah itu jam 2 Bapak Ibu. Subhanallah. Jam 2 sampai ke masjid mungkin jam 4 perjalanan kurang lebih 2 sampai 3 jam. Beliau laksanakan dengan istiqomah. Pada saat beliau meninggal, ternyata langkah demi langkah itu menjadi hitungan derajat yang dihitungkan perkalian menjadi perkalian, yang itu digambarkan oleh Allah bahwa nikmatnya langkah demi langkah menuju masjid, ternyata nilai derajatnya di sisi Allah sungguh luar biasa. Jadi beliau pada saat keukuran kita sungguh sangat jauh, dia kepingin rumahnya lebih jauh lagi dari masjid. Kalau kita mungkin kebalikannya anak-anak ya, dekat dengan masjid, jangankan dekat azan itu loh sudah masuk ke pintu kita masih leha-leha. Ini menjadi motivasi kita Bapak Ibu, supaya yang masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa bertandang ke masjid, ayo kita rame-rame. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Roto bahwa Syawal ini adalah dalam rangka untuk peningkatan bersama-sama di dalam bermunajat kepada Allah di masjid. Kemudian yang kedua, apa? Kok tidak semua pada saat beliau mungkin sedang duduk-duduk begitu, ada yang mengetuk pintu, kemudian minta sedekah makan, kemudian oleh si fulan itu diberi separuh Bapak Ibu. Mungkin kalau kita roti ya, diberi separuh oleh beliau. Ternyata di sana memberi makan separuh roti yang diberikan, itu dia merasa kurang. Karena apa? Kok tidak semua, separuh roti saja yang diberikan kepada yang membutuhkan. Subhanallah, pahalanya yang digambarkan itu begitu luar biasanya. Maka pada saat berdialog dengan, kenapa kok itu waktu saya memberikan 10 atau memberikan kepada yang membutuhkan, kok tidak semuanya? Ya, ini kok hanya separuh. Dia menyesal kok tidak semuanya diberikan. Mungkin ilustrasi kita, mungkin pada saat itu yang bersangkutan makanannya itu cuma satu itu diberikan, kok tidak diberikan. Kalau kita mungkin akan berpikir lain, dimakan diri sendiri, selebihnya mungkin diberikan. Kalau ini tidak diberikan, selebihnya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ilustrasi yang digambarkan dalam cerita ini kok tidak bagus. Pada saat beliau ke masjid, di perjalanan itu menemui, mungkin kalau sekarang itu orang gembel begitu, kedinginan, menggigil, kemudian bajunya itu diberikan, jaketnya kalau mungkin sekarang diberikan kepada orang yang menggigil itu. Subhanallah, di sana diberikan gambaran nikmatnya, bahwa memberikan pakaian bekas pun di mata Allah, bahwa itu menjadi sebuah amal soleh yang sungguh luar biasa. Kalau kita sebaliknya mungkin memberi pakaian kalau belum butuh mungkin belum diberikan. Ini menjadi gambaran kita bersama Bapak Ibu, bahwa pada saat kita memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan begitu, itu hendaknya memberikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Mungkin saya hanya bisa bicara Bapak Ibu, nek kalau melakoni mungkin angel. Maka dalam kesempatan ini, dalam bulan Syawal ini, mari kita bisa merenungkan, memberikan ilustrasi kepada kita, memberikan semangat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang ketiga ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga kita tadi sampaikan bahwa di bulan Syawal ini merupakan peningkatan. Di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan merupakan ibadah yang utama, yaitu apa? Puasa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ramadan, melaksanakan amalan yang berkaitan untuk menambah amalan selain bulan puasa. Lailatul Qadri, melaksanakan amalan di bulan di bulan Ramadan yang paling utama dan selalu berhubungan, yaitu dengan namanya Lailatul Qadar. Kita meyakini semua amalan ini sudah kita laksanakan dengan penuh keimanan dan penuh dengan ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan tentunya jangan melenceng dari apa yang saya sampaikan ini.
Apa yang kita kerjakan dalam rangka untuk ibadah mahdhah, kita harus melepaskan baju kita. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu karena selain dari Allah. Kita juga akan menyampaikan Bapak Ibu kaitannya dengan apa yang kita kerjakan harus berdasarkan cinta kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada ulama besar yang namanya Ibnu Sina. Beliau adalah ulama besar, seorang fuqaha, jadi ahli fikih. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 kategori, sekali lagi, ada 3 kategori kita di dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah. Ini yang menyampaikan adalah ulama besar Ibnu Sina. Yang pertama, nanti kita petani, kita akan masuk ke golongan yang mana? Yang pertama adalah kalau kita melaksanakan ibadah mahdhah kita hanya kepingin kita dimasukkan ke dalam surga. Ini mungkin pernah mendengar dari Gus Baha ini. Pada saat kita sekali lagi melaksanakan peribadahan ibadah mahdhah kita kepada Allah hanya karena kepingin dimasukkan ke dalam surga, maka kategori ini termasuk ibadahnya orang sebagaimana kita sebagai seorang pedagang. Artinya apa? Pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita kepingin dilihat orang, ujub, riya, sum'ah. Apa yang kita kerjakan hanya semata-mata kepingin dilihat oleh orang. Maka kategori golongan pertama bahwa ibadah kalau kita kepingin diharapkan dimasukkan surga, termasuk golongan orang-orang yang beribadah sebagaimana orang berdagang. Kemudian yang kedua, kalau kita itu beribadah kepada Allah, sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lain, karena kita takut takut dimasukkan ke dalam neraka, bahwa kalau kita melaksanakan karena ini, berarti ibadah yang kita laksanakan ini termasuk golongan orang yang melaksanakan ibadah sebagaimana seorang kuli. Tahu kuli Bapak Ibu ya? Kuli itu misalnya bekerja kalau apa? Maaf, itu nek ditunggoni mandore. Dia melaksanakan tugasnya itu karena takut nek diseneni, takut kalau dapat SP, takut kalau di PHK. Sama halnya pada saat kita beribadah kepada Allah karena kita takut dimasukkan ke dalam neraka, maka ini termasuk golongan orang-orang yang beribadah sebagaimana seorang kuli di dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berada di golongan yang ketiga ini. Semua peribadahan kita, semua ibadah mahdhah kita hanya didasari karena kita cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Nah ini golongan yang patut kita tiru, patut kita renungkan bersama. Apakah kita termasuk golongan orang yang beribadah dalam 3 golongan ini? Mari kita petani Bapak Ibu sekalian. Dari pendapat Ibnu Sina ini dibenarkan oleh seorang waliah cantiknya Rabithah Al-Adawiyah yang cantik jelita. Beliau juga menuliskan senada apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina tadi. Ya Allah, kalau ibadahku karena kepingin aku dimasukkan ke dalam surgamu, maka tutuplah rapat-rapat surga itu. Kalau aku yang kedua, kalau aku beribadah kepadamu ya Allah, kalau aku takut dimasukkan ke dalam nerakamu, bukalah nerakamu itu ya Allah. Karena aku beribadah kepadamu ya Allah, kata Rabithah Al-Adawiyah, karena aku mahabbah cinta kepadamu Allah, dalam rangka untuk melaksanakan Abdullah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memetani dari ketiga-tiga ini, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mana. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita itu termasuk golongan orang-orang yang ewaki Bapak Ibu. Golongan orang yang ewaki. Kepingin ini kita masuk surga. Apa kita sudah bisa metani diri kita sendiri? Ibadah kita sudah sejauh mana sehingga kita bisa dimasukkan, dijamin masuk surga? Puasa kita, sholat kita, ibadah haji kita, apa kita sudah dijamin bahwa kita itu sudah diridhoi oleh Allah? Itu belum bisa menjamin
Oleh karena itu kita harus bisa mengkomparasikan, membandingkan Bapak Ibu dengan kalau kita membaca Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam. Nabi Adam itu keluar dari surga itu dikarenakan dosa apa Bapak Ibu? Dosa apa Bapak Ibu? Dosa hanya karena satu dosa Bapak Ibu. Apa? Dilarang untuk mendekati atau memakan buah huldi. Ini hanya satu dosa Bapak Ibu. Itu Allah sampai murka, sampai membuang, taruhlah begitu, sampai menurunkan Nabi Adam turun ke dunia itu hanya satu dosa. Coba kalau kita bandingkan dengan kita sekarang ini, kita mau mengharapkan dosa kita apakah sepadan dengan Nabi Adam? Jauh panggang dari api Bapak Ibu. Mungkin lisan kita sering ngerasani orang, mungkin sholat kita mungkin banyak yang bolong-bolong, kurang khusyuk. Mungkin puasa kita juga mungkin masih ada hal-hal yang mungkin menjadi pantangan yang tetap kita terang. Oleh karena itu jangan menjadi tapi juga jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ini ada doanya juga nanti akan kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua kaitannya dengan neraka Bapak Ibu. Jadi maaf, diantara yang nom-nom biasa nih, jangan dijadikan neraka itu menjadi guyonan Bapak Ibu. Sing nom-nom nggih. Sebab kalau ini sampai terjadi naudzubillah min dzalik, ucapan doa kita ucapan guyonan kita itu menjadi doa. Para salafus saleh itu sudah pernah dibukakan mata batinnya. Betapa kedahsyatan neraka kalau beliau itu sudah merasakan begitu, itu betapa takutnya beliau itu untuk melihat suasana neraka yang sesungguhnya. Oleh karena itu sekali lagi kita itu serba ego, kepingin masuk surga sementara dosa banyak yang kita lakukan, kepingin dimasukkan ke neraka juga awake dhewe wedi kengerian neraka. Oleh karena itu seorang filsuf Abu Nawas itu pernah menyusul atau pernah mendengarkan ya? Monggo kita sama-sama. Ilahilas tulil firdausi alam wala adwa alan nari jahili fahabli taubatan wakfir dunubi fa'innaka ghafirun adimi. Abu Nawas itu menyampaikan bahwa ya Allah, aku tidak pantas untuk dimasukkan ke surgamu, tapi aku juga tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam nerakamu. Oleh karena itu ya Allah, terimalah tobatku, hanya Engkau lah yang bisa menerima tobatku. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas apa yang saya sampaikan hubungannya dengan kaitannya dengan halal bihalal yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada tambahan yang perlu saya sampaikan. Yang ini kaitannya tadi juga disampaikan oleh Pak Roto, kaitannya dengan kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, segala aktivitas yang kita lakukan itu kita harus mulai untuk tasdidun niat. Sekali lagi, setiap upaya usaha yang kita lakukan itu kita harus merefresh kembali tasdidun niat kita. Kita harus meluruskan kembali setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kegiatan rutinitas kita yang seolah-olah itu kegiatan yang sifatnya duniawi, itu bisa merubah menjadi yang sifatnya ukhrawi karena niat. Atau juga sebaliknya, salah menempatkan niat yang sebetulnya itu kegiatan yang bersifat ukhrawi,
itu bernilai duniawi semata. Karena apa? Salah menempatkan niat. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan niat ini, tadi juga disampaikan bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia, Bapak Ibu. Pekerjaan yang mulia. Pak, insya Allah besok nanti tadi sampaikan oleh Pak Roto bahwa penghuni surga itu besok yang menempati jabatan yang banyak menempati surga itulah jabatan guru, Pak, insya Allah Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul kembali meluruskan niat kita. Kalau hanya meniatkan bahwa kepingin jadi guru, kepingin mendapatkan gaji, kepingin mendapatkan sertifikasi, itu hanya urusan urusan dunia. Coba kalau pada saat kita itu mau tidur, bangun tidur, kemudian kita meluruskan niat bahwa besok saya bangun akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru karena niat karena Allah, Pak, insya Allah ini akan menjadi niat yang sebetulnya itu pekerjaan dunia menjadi bersifat ukhrawi. Sebaliknya Bapak Ibu, kegiatan sholat kita, puasa kita, zakat kita itu sebetulnya kegiatan ukhrawi. Tapi pada saat kita itu salah menempatkan niat kita yang sebetulnya sholat itu beribadah kepada Allah menjadi pekerjaan yang sifatnya dunia karena kita sholatnya kepingin dilihat bahwa kita kepingin disebut orang yang alim. Sedekah zakat kita itu niatnya kalau salah menempatkan niat yang sebetulnya itu adalah ukhrawi, tapi kalau kita melakukan zakat dan sebagainya itu karena kepingin dilihat orang menjadi orang yang dermawan, maka sekali lagi yang sifatnya ukhrawi ini akan berubah menjadi itu yang bersifat dan sifat duniawi. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin yang hadir di sini untuk kembali lagi meluruskan kembali tajdidun niat kita bahwa semua aktivitas yang kita kerjakan, baik rutinitas kita yang bersifatnya dunia, lebih-lebih yang bersifat ukhrawi, kita niatkan bahwa kita itu dalam rangka untuk mahabbah, cinta kepada Allah sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kaitannya dengan pekerjaan ini, Pak Nana saya izin, ada 4 pantangan. Ada 4 pantangan dan 4 kalimat ini tidak boleh diucapkan oleh seorang guru khususnya. Sekali lagi, 4 pantangan kalimat dan kalimat ini pantang diucapkan oleh seorang guru manakala guru itu kepingin menjadi guru yang sukses, menjadi guru yang bahagia, menjadi guru yang betul-betul digugu dan ditiru. Yang pertama, kalimat pertama, saya tidak bisa. Mohon diucapkan, saya tidak bisa. Pada saat Pak Nana memberikan tugas kepada kita selaku bawahan, belum apa-apa sudah mengatakan, Pak, saya tidak bisa. Kalau ini sudah terucapkan, maka pintu pikiran kita sudah ditutup untuk keluar, untuk keluar, mencari jalan keluar. Karena sudah apa? Karena sudah mengatakan saya tidak bisa. Tapi kalau ini dibalik menjadi saya bisa, ini akan otak kita akan diperas untuk mencari jalan keluar. Oleh karena itu kalimat pertama apa? Saya tidak bisa. Kemudian yang kedua, tidak mungkin. Kalimat ini kalau sudah keluar dari kita atau bahkan sering kalau keluar dari kita, ini artinya sudah menutup pintu keajaiban yang akan datang kepada kita, pada panjenengan. Oleh karena itu tidak mungkin ini mohon untuk tidak diucapkan. Kalau ini sudah diucapkan bahwa pintu keajaiban yang akan datang kepada panjenengan ini sudah tertutup. Kita tidak menyadari Bapak Ibu bahwa yang kita terima selama ini sebetulnya adalah suatu keajaiban yang tidak disangka, tidak dinyana pada hari-hari sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah nanti saja. Setiap pekerjaan yang diberikan oleh Pak Nana selaku kepala sekolah, nanti saja. Kalau ini sudah diucapkan oleh panjenengan selaku bawahan, maka panjenengan di dalam rangka untuk menunda pekerjaan nanti saja, ini berarti sudah menumpuk pekerjaan.
Oleh karena itu tidak ada kata lain, setiap pekerjaan yang harus dilaksanakan pada hari itu harus kita tuntaskan. Lebih-lebih pada saat ada kesempatan yang datang kepada kita panjenengan, kalau itu tidak diambil dan diambil orang lain, maka ini menjadi sebuah kekecewaan nanti di belakang hari. Kemudian yang terakhir, yang tidak boleh diucapkan seperti yang terjadi pada saat ini. Saya sudah tahu. Lebih-lebih siapa yang dibicara di depan. Kalau tahu siapa yang bicara di depan, mungkin untuk panjenengan ukuran kita di bawah panjenengan, itu biasanya so remeh. Kalau ini sudah terucap berarti apa? Berarti pintu pembelajaran yang ada di tempat panjenengan itu sudah tertutup. Tidak ada upaya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Bisa saja hikmah semua pembelajaran itu datangnya dari siapa saja. Kita tidak tahu. Bahwa mungkin pembelajaran itu bisa datang dari siswa kita, bisa itu terjadi. Kalau memang itu mengandung hikmah, berarti bagi kita tidak ada kata malu untuk bisa kita ambil menjadi sebuah pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, kaitannya dengan hal yang rutinitas yang kita laksanakan pada saat kita bangun tidur. Pada saat kita bangun tidur, yang dipikirkan kok hanya masalah urusan duniawi. Maaf, sekali lagi kalimat yang biar kita ingat. Pada saat kita bangun tidur, yang dipikirkan pertama kali kita memikirkan hanya pekerjaan melulu, sehingga melupakan hak Allah yang ada pada diri kita, maka Allah akan menancapkan 4 penyakit yang ada di dalam diri kita. Urusan duniawi saja yang panjenengan pikirkan, sementara kita melupakan hak Allah yang ada pada dirinya, maka Allah akan menempatkan 4 penyakit yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, penyakit yang pertama, yaitu kebingungan yang tiada putusnya. Anak ini bingung dan tidak pernah henti-hentinya. Karena apa? Yang itu tadi yang dipikirkan karena urusan dunia. Yang kedua, kesibukan yang tiada ujungnya. Waktu yang diberikan Allah 24 jam merasa niki kurang. Karena merasa apa? Karena merasa sibuk. Dan kesibukannya itu menyebabkan kesibukannya itu tidak ada habisnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Jadi anak niki awake ngresuwo kurang wae. Karena apa? Karena kita merasa bahwa apa yang diberikan kepada Allah tidak ada bentuk syukurnya. Dan yang keempat adalah keinginan yang tidak tercapai. Jadi apa yang kita inginkan itu selalu kandas di tengah jalan. Karena apa tadi? Karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbaik ini, mari kita berdoa bersama kepada Allah Azza wa Jalla sebagai akhir dari apa yang kita kerjakan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah di balik apa yang Bapak dan terima. Doanya dari saya Pak Nana. Mohon untuk diaminkan manakala nanti ada yang bersentuhan langsung dengan panjenengan. Apa yang saya bacakan ini menjadi sebuah harapan yang panjenengan inginkan. Mohon untuk direnungkan dan bila mana perlu untuk ditambahi dengan kata-kata yang ada pada diri panjenengan semua. Saya akan membacakan doa dengan berbagai versi supaya bisa dipahami. Kemudian tidak kalah pentingnya juga setiap doa yang kita ucapkan kita harus bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, telah banyak Engkau berkahi kami dengan rahmat dan karunia-Mu. Namun kami sering mengenai diri kami sendiri. Betapa banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, sehingga kami malu berdoa kepadamu. Namun kemana lagi kami harus mengadu dan memohon ampun ya Allah, kecuali hanya kepadamu.
Kami tidak putus harapan mengadu kepadamu ya Allah. Kami tidak letih meminta dan mengharap padamu. Betapapun besar kesalahan dosa-dosa kami, pintu maaf dan ampunanmu meliputi segala sesuatu yang kami harap. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, bersihkan hati dan jiwa kami, indahkan akhlak dan kelakuan kami, selamatkan orang tua kami ya Allah. Kami tidak pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Darah dagingnya melekat di tubuh kami ya Allah. Solehkan orang tua kami yang belum soleh ya Allah. Muliakan yang terhina, serta Islamkan yang belum Islam ya Allah. Ampunilah orang tua kami yang berbuat dosa. Jadikan sisa umurnya menjadi mulia di sisimu. Jadikan di akhirnya dengan husnul khotimah. Jangan teraniaya beliau di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan dia ahli ibadah yang pantas dimasukkan ke surga-Mu ya Allah. Selamatkan orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kami. Selamatkan kaum muslimin yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Berikan hati ridho dan mau memaafkan kami. Serta selamatkan kaum muslimin yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, lindungi kami dari sifat kikir, sifat amarah, sifat munafik, sifat zalim kepada siapapun. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini kami mendustakan-Mu, meremehkan keagungan-Mu, melupakan kasih sayang-Mu. Ampuni jika nikmat yang Kau berikan untuk mengkhianati-Mu. Ampuni kami jika kami begitu sombong kepada-Mu. Ampuni amal-amal kami yang amat jarang ini. Ampuni jika salat kami yang hampir tidak pernah khusyuk. Ampuni sedekah kami yang sangat kikir ini. Ampuni kami ya Allah jika orang yang terhina dan tersesat karena lisan kami. Ampuni makanan yang haram, harta yang haram yang melekat pada diri kami. Selamatkan ya Allah sekolah SMK Negeri 1 Bawen ini dari perpecahan, dari sifat permusuhan, dari suudon di antara kami. Jadikanlah para pemimpin kami ya Allah, kepala sekolah kami ya Allah, kepala sekolah yang amanah, jujur, tidak ada terbersit di hatinya untuk mengingkari dan mengkhianati kami. Ya Allah, lapangkan saudara-saudara kami yang dilanda kesulitan, cukupi yang kekurangan rizki, mudahkan yang sedang dililit kesulitan, bayar dan lunaskan yang dihimpit dengan hutang, bahagiakan yang sedang dirundung kesusahan, dan angkat derajatnya yang sedang direndahkan, sedang sembuhkan yang sedang dilanda sakit, yaitu Bapak Muttaqin dan ibunya Ibu Erna. Allahumma rabbana si'an akhibri ba'sa wasabi antasabila sipa asibahukan ayyaguluma saqoman. Serta jadikan keturunan kami anak-anak yang pemaham Al-Quran dan hafiz yang alim. Jadikan anak-anak kami keturunan sebagai pencinta pegagas pemakmuran masjid di lingkungan kami. Ya Allah, panggillah keturunan kami, saudara-saudara kami yang belum pernah mengunjungi Baitullah di Mekah Al-Mukarramah dan Minatul Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna rukun Islam yang mabrur dan mabrurah. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu sangat besar. Hanya Engkau yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Kami memohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami baik yang bisa memberi kemaslahatan dunia dan akhirat, maka penuhi hajat dan kebutuhan kami, kebutuhan hajat istri dan suami kami, kebutuhan hajat saudara-saudara muslim kami, hajat kebutuhan anak cucu kami, hajat dan kebutuhan saudara-saudara dan tetangga kami. Ya Allah, tidak ada tempat berharap bagi kami selain kepadamu ya Allah.
Tidak ada tempat bergantung selain kepada-Mu ya Allah. Penuhilah seluruh harapan kami dengan Kau ijabah dan kabulkan pinta dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim siyamana siyamikum. Bila berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.